muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada dua kebahagiaan, yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkolerasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya ukhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya, bagaimana kabarmu hari ini? Aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus, dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi, dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanafas, apabila sudah mulai bergerak, bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan nggak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, ini kan nggak mungkin kalau kuasa Allah tuh nggak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah, sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh nggak teratur? Nggak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi nggak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari. Evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada nggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor,
boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut syekh, di sini dipanggil kiai, dipanggil ustadz. Pulang ke rumah, anak saya nggak kenal itu semua. Anak saya nggak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar. Lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, kiai. Tidak ada. Dia ingin ayahnya. Ingin ayahnya. Ya, kenapa nggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita nggak bisa tidur karena nggak tahu nanti ketemu lagi nggak di akhirat. Ya, itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita ketaatan pada Allah, untuk diri kita sebagai anak pada orang tua, sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya, demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa idza faraghta fansab, direncanakan lagi yang berikutnya besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena nggak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya, jadi nggak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan. Minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh, hadis-hadis tentang sholatnya, sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya,